malam buat kita semua. Terutama saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan bahwa pada malam hari ini masih diberikan kesehatan, umur yang panjang. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh majelis jemaat JOKB, terutama kepada Bapak Pendeta JOKB, bahwa pada malam hari ini kami diberikan kesempatan mengikuti ibadah rumah tangga di rumah Tigor Sibarani dan Nyonya J. Boru Sinaga. Saya ucapkan banyak terima kasih, semoga menjadi berkat bagi kami dan sekeluarga, menjadi puji dan syukur bagi kami untuk masa-masa kedepannya. Dan kepada seluruh jemaat JOKB, saya ucapkan terima kasih bahwa sudah berkenan memberikan kami waktu untuk mengikuti, yaitu ibadah rumah tangga. Semoga berkat dan hikmahnya Tuhanlah yang akan membalas kebaikan para jemaat majelis JOKB. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, sepatah dua kata. Apabila ada kesalahan kami selama ini, ya tolong dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Salam. Ya. Baik, selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom bagi keluarga Bapak Tigor Sibarani. Kita bersyukur bahwa malam hari ini adalah ibadah rumah tangga kita yang terakhir dalam sepanjang tahun ini. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan, dan karena itu mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah ini. Saya undang kita berdiri dan mari kita bersama menyanyikan NKB 7, bait pertama, nyanyikanlah nyanyian baru. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Mari kita habiskan ibadah ini. Kebaktian kita bersama keluarga Bapak Tigor M. Sibarani kiranya jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari kita mengangkat satu lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. NKB 10 bait pertama, Dari Kungkungan Malam Gelap. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus, ku datanglah.
Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih malam ini kembali kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu di dalam persekutuan kami secara virtual ini. Biarlah firman-Mu menolong kami untuk senantiasa bertumbuh dan hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup, kami memohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Baik, yang akan menjadi bacaan kita pada malam hari ini, kita buka 1 Raja-Raja pasal 12. Satu Raja-Raja pasal 12, saya baca ayat 25 sampai 33. Yerobeam memulai ibadah baru. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikam di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud, jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem. Maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8. Sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mesbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkat. Ia naik tangga mesbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8. Dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel, dan ia naik tangga mesbah itu untuk membakar korban. Demikian bacaan firman Tuhan, yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan melakukannya. Baik jemaat Tuhan, Shalom. Saya memberikan tema renungan kita malam ini, yaitu sekiranya seturut kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kurang lebih seminggu lagi bangsa kita akan merayakan pesta demokrasi, tepatnya bulan depan, tanggal 9 Desember, bangsa kita akan melaksanakan pilkada serentak, termasuk di Kabupaten Goa ini. Bapak Ibu Saudara, ngomong-ngomong soal politik, isu tentang agama paling sering ditunggangi sebagai kendaraan politik oleh oknum-oknum tertentu. Lihat saja peristiwa yang di Jakarta sampai hari ini, agama masih dan terus dipakai sebagai kendaraan politik oleh orang-orang yang punya ambisi untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi kita bersyukur bahwa di Sulawesi Selatan, khususnya di Goa, Makassar, isu-isu agama tidak begitu terdengar sampai hari ini. Dan kita doakan supaya hal itu tidak terjadi ke depannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, agama sering kali digunakan sebagai kendaraan politik karena ada umat-umat tertentu yang gampang atau mudah sekali untuk dimanfaatkan dalam situasi perpolitikan. Demi sebuah kekuasaan, demi sebuah ambisi,
orang-orang tertentu rela menggunakan berbagai cara untuk bisa meraih kekuasaan, untuk bisa memperoleh kekuasaan. Agama yang seharusnya tidak dikaitkan dengan politik, di bangsa kita menjadi sasaran empuk dipakai oleh para politikus untuk mendapatkan suara, untuk mendapatkan dukungan, supaya mereka bisa menang dan bisa mendapatkan kekuasaan yang dimimpikannya. Indonesia, bangsa kita dikenal di dunia sebagai salah satu negara yang menjalankan bentuk pemerintahan atau sistem yang dipakainya demokrasi. Dan salah satu negara yang dikenal di dunia sangat baik dalam berdemokrasi. Tapi kemudian politisasi agama membuat bangsa kita mulai terganggu demokrasinya. Karena agama kemudian dikait-kaitkan dengan hal politik. Nah, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel di masa kerajaan Daud dan Salomo, mereka tidak menggunakan bentuk pemerintahan demokrasi. Mereka monarki, dipimpin oleh raja, seorang raja. Sebelum ada raja bahkan bentuk pemerintahan yang belum terbentuk itu dipimpin langsung oleh Tuhan sendiri yang kita kenal sebagai teokrasi. Allah sendiri yang turut langsung memimpin. Tapi ternyata bukan hanya dalam bentuk pemerintahan demokrasi, agama begitu mudah untuk digunakan atau ditunggangi oleh oknum-oknum supaya bisa memperoleh kekuasaan. Ternyata di dalam Alkitab juga pernah terjadi di mana sistem monarki atau negara Israel waktu itu yang dipimpin oleh seorang raja juga terjadi politisasi agama. Dan itu dilakukan oleh Yerobeam. Jadi Yerobeam ini bukan keturunan Daud. Bukan anak Salomo. Yang anak Salomo adalah Rehabeam. Nah, Yerobeam memanfaatkan agama sebagai kendaraannya demi kepentingan politiknya. Dikatakan di dalam ayat 26 ini, maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Jadi waktu itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca pasal sebelumnya, di sana di pasal 11 kita bisa membaca bagaimana Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Waktu hari Sabtu saya khotbah di persekutuan perempuan, bagaimana Salomo diberikan pilihan oleh Tuhan. Jika engkau memilih A, dampaknya A. Jika engkau memilih B, dampaknya B. Jika engkau setia, maka Allah akan melakukan ini. Namun jika engkau tidak setia, maka Allah akan melakukan ini. Dan ternyata Salomo memilih untuk tidak setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena istri-istrinya yang membelokkan dia dari jalan yang benar untuk menyembah berhala-berhala istrinya. Dan apa dampak dari dosa Salomo itu? Salah satu dampaknya ialah kerajaannya terpecah. Dan inilah yang terjadi. Yerobeam menjadi raja di Israel bagian utara. Sedangkan Rehabeam anaknya sendiri menjadi raja di Yehuda atau Israel bagian selatan. Dan Yerobeam yang Tuhan sampaikan kepadanya di dalam Raja-Raja 11:38 melalui Nabi Ahia bahwa Tuhan berjanji kepada Yerobeam jika dia benar-benar mendengarkan segala perintah Tuhan, maka
Tuhan akan menyertai dia. Tuhan mempercayakan 12 suku Israel, 10 suku Israel di bawah pemerintahannya. Tuhan berkata bahwa sisakan 1 Yehuda dan juga Benyamin untuk dipimpin oleh Rehabeam anak Salomo. Namun kemudian Yerobeam ternyata juga tidak mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Dia juga menyimpang dari firman yang Tuhan sampaikan kepada dia. Dia mulai khawatir. Karena bangsa Israel ini setia menyembah kepada Tuhan. Ketika bait suci itu telah dibangun oleh Salomo, mereka biasa pergi mempersembahkan korban di bait suci. Dalam tradisi orang Israel sekali setahun mereka harus pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban mereka. Dan ini yang menjadi kekhawatiran dari Yerobeam. Jika saja orang Israel yang dipimpinnya ini pergi ke Yerusalem, dan di Yerusalem itu di sana ada Rehabeam, raja Yehuda, rivalnya, tandingannya. Kemungkinan besar umat Israel ini akan kembali kepada Rehabeam. Dan kemudian Rehabeam akan bersama-sama dengan umat Israel membunuh Yerobeam. Itu yang menjadi kekhawatiran dari Yerobeam. Itulah mengapa kemudian di dalam hatinya muncul kejahatan. Dia kemudian berniat supaya umat Israel ini tidak pergi ke Yerusalem setiap tahun. Maka dia perlu untuk membuatkan anak lembu jantan yang dibuat dari emas. Sebelumnya pernah terjadi dalam kehidupan Israel ketika Musa di gunung Sinai. Kemudian Harun bersama umat Israel membuat anak lembu dan mereka menyembah Tuhan melalui anak lembu itu. Dan ini kembali diulang oleh Yerobeam. Dia membuat bahkan bukan cuma 1 tapi 2. Dia membuat anak lembu jantan dari emas 2. Dan kemudian yang 1 ditempatkan di Betel. Betel merupakan tempat di mana Abraham pernah membangun mezbah bagi Tuhan. Dan tempat di mana Yakub pernah melihat Tuhan. Sedangkan di Dan merupakan suatu lokasi yang paling utara di sebelah Israel. Di sebelah utara Israel. Dan ia menempatkan 1 di Betel, 1 di utara, di Dan. Dan umat Israel yang dipimpinnya ini kemudian menyembah kepada anak lembu itu. Mereka memang menyembah kepada Tuhan, tapi melalui perantaraan anak lembu. Hal demikian tetap merupakan hal yang jahat di mata Tuhan. Jadi Yerobeam mempunyai taktik supaya umatnya itu tidak diambil atau tidak berpihak kepada Rehabeam. Dia membuatkan Allah bagi umat Israel. Supaya mereka tidak perlu lagi ke Yerusalem. Bahkan dia berkata, inilah Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dan hal itu membuat Tuhan marah, murka. Sebab itu merupakan kejahatan yang besar di hadapan Tuhan. Yerobeam telah memimpin umat itu melakukan dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perbuatan Yerobeam membuat umat jatuh dalam dosa. Terkadang dalam kehidupan kita selalu mengambil keputusan, tapi tidak pernah memikirkan apakah ini seturut kehendak Tuhan atau tidak. Sehingga ketika kita mengambil keputusan dan keputusan kita tidak sesuai kehendak Tuhan dan banyak orang yang mengikut kita memimpin orang-orang untuk jatuh di dalam dosa. Yerobeam melakukan ini hanya karena ingin mendapatkan kekuasaan. Yerobeam melakukan ini karena ambisi politiknya. Dia ingin menandingi Rehabeam. Tuhan sebenarnya memberikan jalan kepada Yerobeam, menuntun Yerobeam. Sebab ini kesalahan Salomo yang harus dibayar oleh keturunannya. Tapi ternyata Yerobeam tidak bisa menjalani
apa yang firman Tuhan katakan kepada dia. Dia pun melakukan kesalahan seperti yang Salomo lakukan. Dia berpaling dari jalan yang benar hanya karena ambisinya. Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup tahun ini dengan pesta demokrasi. Semua rakyat Indonesia punya hak suara untuk memilih pemimpin di daerah masing-masing. Mari kita gunakan suara kita dengan benar dan baik. Sebagai umat beragama, jika di daerah kita misalnya ada bentuk-bentuk politik yang mengaitkan tentang isu agama, jangan kita terlibat di dalamnya. Meskipun sekarang ini, khususnya di Goa, calon pemimpin daerah semua memiliki agamanya sama. Jadi makanya kita tidak mendengar ada isu agama yang diangkat untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain antara mereka calon ini. Tapi sejarah membuktikan bahwa meskipun calon pemimpin ini sama agamanya, tapi orang-orang kalau ingin menjatuhkan lawan politiknya, mereka bisa menggunakan isu agama untuk menghancurkan, untuk mengalahkan lawan politiknya. Dan tentu kita sebagai umat Tuhan, umat beragama istilahnya, kita sebaiknya tidak terlibat dan tidak ada dalam perkara demikian. Dan jika itu kita hadapi, kita tidak perlu berkomentar banyak hal. Intinya yang kita tahu bahwa kita punya hak suara untuk memilih pemimpin yang terbaik sesuai dengan pilihan kita. Tapi ketika ada isu-isu demikian yang menggunakan agama untuk ditunggangi mendapatkan jabatan kekuasaan, sebaiknya kita tidak ada di sana. Sebab kita dipanggil bukan untuk demikian. Kita dipanggil untuk menjadi terang dan kita dipanggil untuk dipakai Tuhan menggenapi rencananya atau kehendaknya di bumi ini, khususnya di daerah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, tentu kita ingat kisah pelayanan Kristus, bahwa dia pun sempat hampir menjadi korban politisasi agama. Sebagian pengikutnya punya mimpi, punya harapan bahwa Yesus ini datang ke dunia untuk menjadi raja bagi orang Israel. Pada kenyataannya memang demikian, bahwa dia raja orang Israel atau raja atas gerejanya. Tapi maksud daripada pengikutnya ini, ia ingin menggunakan Kristus sebagai pemimpin atau pahlawan mereka untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi saat itu. Dia perlahan-lahan digiring ke arah sana. Dia berusaha menghindari. Dia berusaha memberikan penegasan bahwa dia datang bukan untuk itu. Memang dia adalah Mesias. Sebab orang Israel waktu itu menantikan Mesias untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Dan ketika Yesus dipercaya, diagung-agungkan oleh pengikutnya sebagai Mesias, pengikutnya mau menggiringnya ke arah politik. Tetapi Yesus datang bukan untuk itu. Memang Yesus datang untuk membebaskan atau memerdekakan orang Israel. Tapi bukan memerdekakannya dari penjajahan Romawi. Tetapi memerdekakannya dari kuasa yang lebih besar, penguasa yang lebih jahat, yaitu dosa. Dia datang untuk membebaskan kita dari segala dosa yang membawa kita kepada maut yang kekal. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak terpengaruh dengan harapan dan impian para pengikutnya. Mengapa? Karena dia tahu apa yang menjadi tugasnya. Dia tahu bahwa dia datang untuk menggenapi kehendak Bapanya.
Meskipun orang-orang Israel saat itu mengharapkan dia menjadi seorang pahlawan, tetapi dia tidak berbalik dari jalannya. Dia tetap fokus kepada apa yang Bapa kehendaki. Yerobeam telah mendapatkan firman dari Tuhan melalui Nabi Ahia. Dia diberi kepercayaan. Dia berjalan untuk meraih apa yang Tuhan kehendaki. Tapi di pertengahan jalan, karena ambisinya untuk mendapatkan kekuasaan, untuk diakui, sehingga dia berbelok dari jalan yang benar. Tapi Kristus, meskipun banyak yang mengagung-agungkannya untuk menjadi seorang pahlawan, untuk membebaskan bangsa itu dari penjajahan Romawi, tapi dia tidak tergoda. Dia tetap berjalan di jalan yang benar. Karena apa? Karena yang dia tahu dan yang fokus untuk lakukan adalah menggenapi kehendak Bapanya di surga. Meskipun bagi manusia itu mengecewakan, tapi intinya yang dia ingin lakukan, ia tidak mau mengecewakan apa yang dikehendaki Bapanya. Yang pada akhirnya kita bisa nikmati sampai hari ini, bahwa apa yang menjadi pilihan Kristus sesuai kehendak Bapa, kita bisa nikmati sebagai orang-orang percaya bahwa kita telah dibebaskan, dimerdekakan dari kuasa yang paling jahat di dunia ini. Itu kuasa iblis yang membuat kita berkubang di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, sekiranya sepanjang tahun ini ada hal-hal yang ingin kita capai, ada hal-hal yang ingin kita rindukan untuk tergenapi dalam kehidupan kita. Mari tetap serahkan kepada kehendak Tuhan. Ada tantangan di depan kita yang akan kita hadapi. Kita ada di persimpangan jalan. Apakah kita mau ke kiri atau ke kanan? Atau kita lurus? Banyak tantangan, banyak godaan yang akan membuat kita berbelok dari apa yang Tuhan kehendaki. Tapi selama kita mengandalkan Roh Kudus, tentu Allah akan menuntun kita berjalan di jalannya yang benar. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri tahun ini. Ibadah malam ini adalah ibadah terakhir, ibadah rumah tangga secara virtual. Kita bersyukur bahwa Tuhan boleh menyertai, memberikan kelancaran di dalam ibadah secara virtual ini. Kita bisa mendengarkan begitu banyak firman Tuhan lewat rekaman ini. Dan kita syukuri bahwa semua itu karena pertolongan Tuhan. Mari kita tetap berjalan di jalannya, memohon Roh Kudus memimpin kita. Kita bisa mengakhiri tahun ini dengan penuh sukacita dan senantiasa ada di dalam kehendak yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita mensyukuri untuk semua ibadah rumah tangga khususnya yang telah kita laksanakan. Kiranya itu menjadi berkat bagi kita semua. Dan mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki pesta demokrasi di akhir tahun ini. Mari kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita semua punya hak suara. Mari memilih pemimpin kita sesuai pilihan kita. Jangan terpengaruh dengan banyak hal. Money politik, bahkan isu-isu sarah dan sebagainya. Kita tetap berjalan seturut kehendak Tuhan. Yang terbaik, yang sesuai yang Tuhan inginkan, kita hidupi. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita. Mari kita mengangkat lagu NKB 199, bait pertama, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku.
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa bagi keluarga Bapak Tigor Siberani. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih malam ini untuk firman-Mu. Sekiranya apa yang kami lakukan sepanjang hidup kami dalam mengakhiri tahun ini khususnya, kehendak-Mu lah yang jadi. Kami tahu bahwa ketika kami berjalan di jalan Tuhan, kehendak-Mu lah yang selalu jadi. Terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu kiranya menguatkan kami untuk senantiasa menjadikan Kristus sebagai teladan terbesar untuk kami boleh contoh dalam hidup ini. Malam ini berdoa bagi keluarga Bapak Tigor Siberani. Tuhan memberkati pekerjaannya, bahkan usaha mereka di warung. Kiranya semuanya boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Berkati istri yang mendampingi dan membantu di dalam usaha yang dijalankan. Kiranya keluarga ini, suami istri, senantiasa diberkati lewat usaha pekerjaan yang dilakukannya. Semua boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Juga di dalam mereka beternak, kiranya mereka diberi kemampuan untuk boleh mengatur waktu mereka dengan baik di dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang dipercayakan baginya. Berkati ketiga anak-anak yang boleh Tuhan karuniakan, Mikael Siberani, Yehezkiel Siberani, dan Kansa Siberani. Kiranya ketiga anak ini boleh bertumbuh di dalam cinta kasih Tuhan. Mereka ada di dalam bimbingan dari orang tua, senantiasa boleh mengenal Tuhan lewat kehidupan orang tua dan lewat setiap hamba-hamba-Mu yang boleh memperkenalkan Tuhan dalam hidup mereka. Berkati masa pertumbuhan mereka, diberi kekuatan kesehatan di dalam hari-hari mereka. Bapa di surga, berdoa juga untuk segala perencanaan mereka, khususnya di akhir tahun ini, kiranya mereka boleh mengakhiri tahun 2020 dengan penuh sukacita dan membangun harapan-harapan mereka ke depan di tahun 2021. Kiranya boleh jadi seturut kehendak-Mu ya Bapa. Berdoa untuk adik ipar mereka yang sedang mencari pekerjaan, Esen Hawer Syaputra Sinaga. Kiranya Esen diberi kemampuan untuk bersabar dan senantiasa kuat di dalam berusaha. Melalui usahanya ia boleh menemukan kehendak Tuhan dan mendapatkan pekerjaan seturut apa yang Tuhan inginkan, tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Juga berdoa untuk ibadah rumah tangga. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai sepanjang program ibadah rumah tangga secara khususnya. Dari bulan Februari yang kemudian terhambat oleh COVID, kemudian kami boleh memulainya di bulan September melalui virtual. Dan sampai malam ini boleh kami akhiri sebagai ibadah terakhir tahun ini. Kiranya semua itu boleh mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Segala firman-Mu yang telah sampai kepada jemaat-Mu boleh menjadi dasar di dalam kehidupan jemaat Tuhan di JOKB untuk hidup seturut kehendak-Mu, menjadi keluarga yang berdampak bagi semua orang. Melalui firman-Mu yang bekerja dalam hati dan kehidupan jemaat-Mu, semua itu boleh menghasilkan buah dan bermanfaat, bukan hanya bagi mereka dan keluarga mereka, tetapi bagi orang-orang yang boleh bertemu dengan jemaat-Mu. Terima kasih ya Allah. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang juga setia menyertai hamba-Mu Diaken Mika Minggu dan Diaken Andri Malotu bersama Vikaris yang setia mengambil rekaman untuk ibadah rumah tangga. Kiranya semua jerih lelah mereka boleh Tuhan perhitungkan sebagai karunia yang Tuhan berikan kepada mereka yang boleh dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu untuk apa yang telah mereka kerjakan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah membawakan firman di dalam ibadah-ibadah rumah tangga. Kiranya semua mereka senantiasa diberkati. Kami semua senantiasa ditambah-tambahkan karunia di dalam mengajar dan menyampaikan firman-Mu.
Terlebih kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari sebelum kami menyampaikannya. Mampukan kami, hamba-hambamu, kami penuh dengan keterbatasan. Tanpa Roh Kudus kami tentu tidak mampu hidup dalam firman-Mu. Tapi kami bersyukur Roh Kuduslah yang menguatkan kami, bahkan memberi kami kesempatan untuk mengajarkan firman-Mu lewat khotbah-khotbah di ibadah rumah tangga ini. Terima kasih Bapa, kiranya tahun depan jika Tuhan berkenan ibadah rumah tangga boleh kembali dijalankan. Kerinduan kami bahwa boleh kembali normal seperti biasa. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi sepanjang tahun 2021. Terima kasih Allah, kami mensyukuri untuk segala kebaikan-Mu, terutama untuk pilkada serentak bulan depan 1 minggu lagi. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik, khususnya di Goa Makassar. Semua boleh jadi seturut kehendak-Mu. Berikanlah hikmat, kekuatan, kesehatan bagi umat-Mu, khususnya di JOKB, untuk boleh menggunakan hak suara demi dan untuk daerah kami lebih baik ke depan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan boleh memulihkan. Mereka boleh pulih dan memasuki masa Natal dengan sukacita bersama keluarga masing-masing. Terima kasih untuk kesempatan diberikan bagi kami, memberikan persembahan syukur, biarlah semua itu boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita berdiri dan kita kembali menyanyi NKB 170 bait pertama, Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Baik, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Lakukanlah firman Tuhan, hiduplah seturut kehendaknya. Apa yang dikehendaki Tuhan pasti yang terbaik untuk hidup kita sebagai orang percaya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silahkan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan sekalian. Shalom.